Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Rien dan kita akan bahas lagi nih mau tahu 105 yang selalu muncul di komentar video saya. Ya, kita akan lihat. Dia komen gini guys. Nah ini guys ya nih. Apakah Anda ini bodoh, kata dia kan? Anda kembali lagi bahas di mana-mana Yesus nyuruh menyembah. Ada banyak ayat yang sudah saya kasih dan menyuruh Anda baca sendiri. Kok Anda tanya lagi? Nah, sepanjang saya itu orangnya guys religius. Kalau dia sudah kasih ayat, saya tidak akan minta lagi. Kalau dia belum kasih ayat, maka saya minta. Salah satu ayat yang saya minta, saya minta ayat bahwa juga ayat di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Jadi ada dua ayat ya. Pertama perintah untuk akulah Tuhan, informasi bahwa dia Tuhan, dan sembahlah aku dan perintah untuk menyembahnya. Dan tidak ada yang dia kasih. Yang dia kasih cuma ada bahwa Yesus berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Nah, itu kalau dia kasih kepada orang yang tidak paham, ya orang kan bilang bahwa wow, ada loh ayat yang mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, orang yang seperti saya yang sudah kenyang ya, makan asam garam di dunia perdebatan, saya tahu bahwa ini adalah ayat cetakan Alkitab baru. Nah, saya tahu dan kita semua yang sudah ikut perdebatan ini sejak lama tahu bahwa ada cetakan Alkitab di sebelumnya, yaitu cetakan tahun 74, 69 dan di bawahnya. Nah, itu bunyinya adalah Yesus berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Jadi kata Tuhan di Alkitab baru itu sejatinya adalah Tuhan. Nah, kalau kita pakai logika, kenapa kok sampai diubah begitu gitu? Kenapa nggak dia pakai kata yang sama, yaitu Tuhan? Kenapa diubah? Padahal esensi Tuhan dan Tuhan itu adalah satu hal yang drastis, yang bertolak belakang, yang fatal, perubahan yang fatal. Ya, Tuhan kalau diganti master, oke lah. Atau Tuhan misalnya yang mulia, oke lah. Tapi ini Tuhan. Tuhan tidak sama dengan apapun. Tidak ada yang selevel dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, menganalogikan sehingga kami sama. Kepada siapa? Artinya tidak ada yang sama, seumpama serupa dengan Tuhan, sebanding dengan Tuhan tidak ada. Termasuk Tuhan. Yesus adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah padanan kata yang cocok dan seimbang selevel dengan guru. Karena kita kenal namanya Tuhan Guru, Tuhan Tanah, tapi tidak ada Tuhan Guru, nggak ada. Tuhan itulah kata yang berdiri sendiri, yang nggak bisa ada sandingkan dengan kata apapun. Tuhan tanah, Tuhan Guru nggak bisa. Tapi kalau Tuhan Tanah, Tuhan Guru masuk. Ya, artinya Yesus itu hanya sekelas Tuhan. Tuhan Guru, Guru dan Tuhan, bukan Tuhan dan Guru. Enggak, Tuhan itu Tuhan saja, enggak ada yang ambil guru, guys. Makanya itu ayat sudah gagal secara logika untuk dikemukakan. Makanya pakailah Alkitab cetakan lama yang lebih jujur dan orisinil. Jangan pakai Alkitab cetakan baru. Itu sudah kacau, guys. Nah, lalu gini lagi. Tanyakan saja siapa yang mengangkat junjunganmu jadi nabi dan yang mengaku dirinya sendiri sebagai nabi. Guys, ya, kita perlu tahu informasi seorang itu nabi dari mana? Dari orang itu sendiri, bukan dari yang lain. Ya, Yesus menginformasikan diri nabi. Dia mengatakan bahwa di mana-mana nabi itu dihormati, tapi tidak di sini. Artinya Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah nabi yang dihormati di tanah kelahirannya.
Karena di mana-mana nabi itu juga mati. Jadi Yesus tuh menginformasikan dia nabi. Makanya kita bilang dia nabi karena kita terima informasi dari dirinya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Jadi informasi itu harus diberikan dari orang yang valid, official, bukan orang yang bukan official, yang unofficial. Nggak bisa. Yang diutus Muhammad, Yesus, Musa itulah orang-orang diutus untuk menyampaikan berita dari Tuhannya. Artinya mereka lah yang informasikan bahwa bukan sekedar berita, tapi bahwa aku adalah si pembawa berita yang diutus alias nabi. Ketika dia berkata bahwa aku diutus, artinya dia sama dengan memberitahukan bahwa aku dia nabi gitu. Karena nabi diutus. Orang nggak perlu bahkan diberitahu bahwa akulah nabi, nggak perlu. Dengan mengatakan bahwa aku diutus oleh Tuhan, berarti ini orang nabi. Selesai. Informasi itu kita terima dari nabi tersebut, utusan Tuhan gitu. Yesus menginformasikan bahwa dia adalah utusan Tuhan alias nabi. Anda tidak cerdas menangkap itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa mendengarkan dari orang lain. Si Anu tuh nabi. Benar nggak kata Anda? Anda nggak official loh. Tapi kalau ada yang orang mengatakan bahwa dirinya nabi, utusan Tuhan, itu dan dibuktikan dengan tanda-tanda di bawahnya sudah cukup. Jadi informasi itu haruslah dari orang yang diutus, bukan orang lain, bukan murid-muridnya, tapi langsung dari orang yang diutus itu. Jadi dia tuh memberikan paket lengkap, berita yang dibawa dari Tuhannya dan informasi bahwa dia memang orang yang diutus untuk menyampaikan berita dari Tuhannya. Artinya dia adalah seorang nabi, guys. Itu perlu dipahami ya. Lalu dia bilang, emangnya keistimewaan junjunganmu itu apa? Punya banyak istri, mengawini anak di bawah umur, mengawini anak mantu, berperang, membunuh, merampok dari hasil jajahan perang, membuat budak orang. Ini akan saya jawab guys ya. Jadi gini, keistimewaan dari Muhammad. Nah, kita perlu compare dengan Yesus karena dia menuhankan Yesus. Jadi kita compare deh Nabi Muhammad dengan Yesus ya. Nabi Muhammad dan Yesus lah sama nabi yang sama-sama dibully oleh kaumnya. Nabi Muhammad tuh dan Yesus sama-sama dilempari batu, dikejar-kejar, diludahi, lempari kotoran, diganggu dakwahnya, dibunuh pengikutnya, bahkan mereka pun hendak dibunuh. Ya, itu fakta. Jadi mereka mengalami perlakuan yang sama, tidak mengenakan. Tapi Nabi Muhammad itu survive. Yesus gagal. Bahkan dalam versi Kristen dia mati di kayu salib, gagal total. Ya, yang ikutnya siapa? Hanya sedikit. Bahkan dikatakan bahwa ketika Yesus tangkap, murid-muridnya lari meninggalkannya. Anda bayangkan, ya. Berikutnya, murid-muridnya yang langsung dengan dia itu lari meninggalkannya. Sementara kalau Anda lihat, pengikut Muhammad itu tidak pernah lari meninggalkan Muhammad. Bahkan ketika dalam keadaan genting sekalipun. Ini Nabi Muhammad itu disertai oleh pengikutnya hingga akhir hayatnya. Tidak pernah sedetik pun pengikutnya meninggalkan Nabi Muhammad. Bahkan ketika disisa, pengikutnya itu tetap percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Yesus. Murid Yesus lari meninggalkannya, guys. Anda baca ya kitab. Ditinggalkan murid-muridnya. Artinya murid-murid Nabi Muhammad itu lebih setia kepada Nabi Muhammad dibandingkan murid-murid Yesus. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, tadi gagal. Yesus dalam Al-Quran disebutkan bahwa dia diangkat ke langit dan dia akan diturunkan kembali. Artinya dia gagal, dan untuk tembus gagalnya dia harus diturunkan untuk kedua kalinya untuk mengulangi dakwahnya, dan itu pun dibantu oleh Imam Mahdi. Ingat, ketika Yesus gagal itu ya berdakwah di Israel ya, itu dia tidak punya kekuasaan. Beda dengan Muhammad. Muhammad itu berhasil menguasai tanah Arab. Sehingga dengan kekuasaan itu dia lebih mudah berdakwah. Dia lagi mengalami seperti apa yang Yesus alami, dibully, dikejar-kejar, mau dibunuh, enggak. Orang dakwah itu, guys, lebih mudah ketika kita berkuasa. Akan lebih mudah. Tantangannya lebih sedikit. Peluang berhasil lebih besar. Dan Yesus terbukti gagal karena tidak berhasil menguasai, bahkan melawan penjajah Romawi. Kan Israel itu kan jajah Romawi. Dia gagal memerdekakan Israel dari Romawi. Yang katanya dia raja, rupanya enggak jadi raja. Gagal total, guys. Tidak berhasil mengusir Romawi. Sementara Muhammad itu berhasil menguasai tanah Arab
dan menaklukkan musuh-musuhnya. Jadi itu Yesus kalah dari Muhammad, ya kan? Yesus sampai harus turun kedua kali untuk menuntaskan misinya yang gagal sebelumnya. Tapi dia berhasil itu nanti ya, karena di backup Imam Mahdi. Ingat, yang punya pasukan tuh Imam Mahdi, yang memperjuangkan tuh dari awal tuh Imam Mahdi. Yesus tinggal turun setelah Imam Mahdi berkuasa. Sehingga nanti Yesus itu lawannya Dajjal. Dajjal memang gak mampu dilawan oleh kaum muslimin, oleh Imam Mahdi. Memang gak mampu, karena Dajjal bukanlah manusia biasa. Dan Yesus bukanlah manusia biasa juga, dia cocok. Dajjal lawannya Yesus, Imam Mahdi lawannya orang-orang kafir. Imbang guys, gitu. Pasukan muslim, Imam Mahdi melawan pasukan orang-orang kafir. Dajjal lawannya Nabi Isa alias Yesus. Itu baru seimbang. Nah, jadi sekali lagi ya, Yesus gagal dalam memerdekakan Israel dan menguasai Israel dari tangan penjajah Romawi. Muhammad berhasil menguasai Arab gitu dan menaklukkan musuh-musuhnya. Artinya Yesus kalah dibandingkan dengan Muhammad. Lalu masalah istimewa lain ya, ingat ya. Nabi Muhammad itu adalah apa ya kita bilang ya? Nabi Muhammad itu adalah ya, gini, satu lagi ya. Nabi Muhammad itu kan adalah nabi. Nabi wajar dia meninggal, wajar. Semua nabi meninggal, wajar sekali. Jadi itu bukan kelemahan, itu hal yang wajar bahkan. Karena usia memang sudah takdirnya, waktu meninggal ya wajar. Tapi yang anehnya, yang Anda tuhankan Yesus itu mati. Meskipun balik lagi, tapi faktanya mati. Kok bisa Tuhan mati? Itu baru aneh, bin ajaib. Itu yang harus bertanya logika. Tuhan itu, ya, ini bukan istimewa nih, tapi wajar. Kalau Tuhan itu tidak bisa mati, itu wajar, nggak istimewa. Orang bilang bahwa Tuhan nggak bisa mati itu wajar, bukan suatu istimewa. Ini jangan wajar, ini nggak wajar bahkan. Tuhan bisa mati, guys. Jadi jauh dari level Tuhan itu kan. Jadi untuk membandingkan Muhammad dengan Yesus, Muhammad menang banyak, ya kan? Muhammad itu jadi pemimpin, Yesus tidak jadi pemimpin, gagal. Dia harus kabur, diselamatkan. Bahkan versi Kristen bahkan dibunuh. Ada nggak Tuhan dibunuh ciptaannya? Nggak ada guys. Itu hanya ada jadi di ajaran Kristen. Aneh bagi saya, makanya banyak orang mualaf karena aneh. Ada Tuhan yang bisa dibunuh, dibuli, disisa oleh ciptaannya. Itu aneh sekali guys. Tidak dapat diterima oleh logika bangsa manapun, bangsa Pui pun tidak mampu guys menerima logika itu ya kan. Nah, tersambung lagi ya. Punya banyak istri, apa yang salah dengan punya banyak istri? Apa yang salah? Mengawini anak di bawah mengawini anak di bawah umur, mengawini anak mantu. Saya katakan ya segini ya. Kalau kita baca kitab, itu tidak pernah ada statement Tuhan yang menyalahkan nabi-nabi yang punya istri banyak. Enggak ada. Bahkan ada aturan bagaimana kalau punya istri banyak. Yesus menyampaikan aturan bahwa bila mana Anda beristri lebih dari satu, maka warisan akan diberikan kepada anak tertua. Itu kata Yesus. Artinya Yesus itu tidak menyalahkan orang yang punya istri lebih dari satu, tapi bahkan dia memberikan hukum untuk itu. Bahwa kalau Anda beristri lebih dari satu, ini hukumnya warisannya. Artinya boleh. Kalau nggak boleh kan tidak dibuat aturannya. Kalau haram ya haram aja, tapi tidak. Ketika itu boleh, dibuatkan aturannya. Kalau Anda beristri lebih dari satu, kata Yesus, Anda harus memberikan warisan kepada anak sulung gitu. Jadi itu boleh. Kalau Anda ada satu saja ayat yang mengatakan Tuhan mengecam orang yang beristri lebih satu, boleh ada berarti itu, tapi tidak ada. Artinya itu adalah dogma saja guys. Lalu mengawini anak di bawah umur, guys, ya kita harus lihat sejarah ya. Dunia mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Dulu anak gadis yang sudah 17 tahun, 18 tahun itu aneh kalau belum menikah, akan disebut perawan tua, guys. Orang tua tuh bahkan malu. Dia akan mengatakan bahwa lihat anak lain sudah nikah, kamu belum. Tapi sekarang wajar. Apa alasan sekarang? Karena dulu tuh tidak ada pendidikan tinggi, nggak ada. Dulu yang tahunya adalah orang zaman dulu adalah kalau sudah udah mampu yang menikah. Dulu nggak ada sekolah S1, S2, S3 nggak ada. Dulu tidak ada karir pekerjaan, sekarang nggak ada.
Dulu tuh ya taunya adalah yang laki-laki bekerja, perempuan di rumah. Itu taunya dulu. Sekarang beda. Ada wanita karir, ada wanita yang ngejar ambisi, cita S1, S2, S3, kerja karir yang mapan. Beda sama dulu, jangan samakan. Jangan samakan. Sekarang wajar kalau ada wanita ya, kamu belum nikah, aku mau jadi wanita karir. Kamu kan udah S3, belum cukup. Aku mau ambil lagi kuliah tambahan. Kamu tua loh, nggak apa-apa. Yang penting sukses dulu, mapan dulu. Kamu kan udah kerja, aku mau karir dulu bro. Aku mau jadi direktur, jadi sekretaris. Orang anggap wajar. Wong dia mau ngejar karir, nggak masalah. Dulu digunjingin orang guys. Kamu apalagi kamu tunggu? Mau bilang, saya mau sekolah, mau S1, S2, S3. Nggak ada dulu. Saya mau karir di mana? Karir kamu di dapur, itu dulu guys. Makanya jangan samakan kondisi sekarang sama dulu, beda bro. Lagi ya, Anda bayangkan ya, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bahkan musuh-musuhnya pun tidak pernah mengatakan atau menjadikan itu senjata untuk nyerang Nabi. Kalau memang itu salah, mereka mengatakan bahwa lihat tuh, Nabi ngawin anak kecil. Tidak ada. Logika nggak? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, yang tahu tentang Nabi Muhammad, tidak pernah mengatakan itu. Anda yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, mengatakan itu. Lebih tahu mana Anda dibandingkan dengan orang-orang yang hidup dengan zaman Nabi. Dan mereka tuh bahkan musuh-musuh Nabi yang punya alasan kuat untuk menyerang Nabi dibandingkan dengan Anda. Kecuali Anda memang musuh Nabi. Sama-sama kuat alasannya, tapi mereka menang karena mereka hidup zaman dengan Nabi. Jadi Anda tuh masih kalah dengan musuh-musuh Nabi yang hidup dengan zamannya. Anda hidup di zaman, anggaplah Anda memang mengakui Anda musuh Nabi, sama-sama musuh. Tapi Anda hidup di zaman dengan Nabi, mereka hidup di zaman dengan Nabi. Masa Anda lebih merasa sok tahu dengan mereka? Jadi Anda ini nggak ngerti, makanya belajar sejarah. Kalau Anda yang tidak hidup zaman aja, kok bisa masalah bisa tahu gitu, ya? Logikanya di mana, guys? Ini sangat. Jadi mereka tuh sangat benci Nabi, musuh-musuh Nabi itu. Itu apa ya? Saking bencinya mereka hendak membunuh Nabi, membunuh pengikutnya bahkan, membunuh Nabi. Jadi mereka tidak pernah mengatakan bahwa Nabi mengawin anak kecil, tidak pernah. Itu tidak pernah kejadian. Ini masalah mindset, guys, mindset. Jadi apa yang wajar pada waktu itu dan apa yang wajar sekarang nggak bisa disamakan, nggak bisa. Makanya Anda terus belajar. Dunia ini berubah. Apa yang dulu itu aneh, sekarang nggak aneh. Apa yang aneh sekarang, dulu nggak aneh, gitu guys. Jadi ada perubahan. Jangan Anda kira dunia itu statis. Gitu. Lalu yang berikutnya, ya. Berperang, membunuh, ngerampok dari hasil jajanan perang, memperbudak orang. Nih, ini panjang jawabannya guys ya. Saya akan coba persingkat. Jadi gini. Berperang, membunuh, ngerampok dari hasil jajanan perang. Guys, ya. Anda jangan samakan perang dengan begal. Rampok beda. Perang, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kita perang, ayo. Kita perang. Siapa kalah, wajar. Hartanya dirampas. Konsekuensi dari perang. Anda kira perang itu sama kayak orang MMA, pertandingan tinju. Kalau menang tinju, ya sudah, dipisahkan. Yang kalah ngaku yang menang diakui sebagai menang. Celananya nggak diambil, harta nggak diambil, nggak dipertaruhkan situ. Karena pertandingan bukan perang. Perang siapa yang kalah ya diambil hartanya, konsekuensi dari kalah perang. Lalu disamakan dengan rampok yang bunuh orang, guys. Begal, rampok itu bukan perang, tidak sah itu. Perang itu sah. Kesepakatan kedua belah pihak untuk berperang, untuk bertempur. Ada niat saling berperang. Tapi kalau rampok itu kesepakatan sebelah pihak. Hanya kesepakatan kemauan orang yang merampok. Yang dirampok nggak mau dia dirampok guys. Tapi orang perang itu sama-sama mau perang. Makanya mereka hadir di dalam perang. Beda. Kesepakatan dua belah pihak nggak bisa samakan dengan pemaksaan dari satu belah pihak, nggak bisa. Ketika orang merampok, dia memaksa orang untuk menyelamatkan hartanya tanpa melalui jalur peperangan. Orang nggak tahu apa-apa, nggak mau dia berperang, nggak mau untuk
ya meladenin dipaksa untuk diambil hartanya. Itu beda sama perang gitu. Jadi harus belajar lah bedakan antara begal rampok dengan perang itu beda hal sekali gitu. Nontonlah sering film-film perang, sejarah perang dengan berita-berita orang melakukan begal rampok, Anda akan tahu bedanya. Ini jelas sekali esensial bedanya, ya kan? Jelas sekali. Ketika ada dua negara berperang nih, perang Rusia Ukraina, ya kan? Perang Rusia Ukraina, Hamas lawan Israel. Ada nggak orang-orang yang mau nangkap? Nggak ada. Mereka bilang bahwa itu wajar. Hamas perang sama IDF wajar, sama-sama tentara, memang sama-sama mau perang. Rusia Ukraina wajar, sama-sama mau perang. Kecuali kalau ada rampok di depan sana, dia ngambil hak orang, merampok motornya, itu baru bisa ditangkap polisi. Polisi bisa tangkap. Apa katanya? Kamu begal, merampok, ngambil harta orang tanpa izin, tanpa kesepakatan. Tapi bisa nggak polisi menangkap orang-orang yang perang? Nggak bisa, guys. Makanya Anda ini harus ngerti bedanya perang dengan rampok begal gitu. Lalu lagi, nih, memperbudak orang, guys, ya. Makanya belajar sejarah. Perbudakan di negeri Arab itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diutus. Bukan itu saja. Bagaimana mereka tuh malu punya anak perempuan, sehingga punya anak perempuan mereka bunuh, mereka tarik perut, maksiat, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Makanya disebut sebagai zaman kegelapan Arab Jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad itu sudah mengubah itu semua. Apa ajaran Nabi Muhammad? Kalau kamu menebus orang budak, ya, kamu akan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah di surga nanti, di dunia juga. Artinya, membebaskan seorang budak itu pahalanya besar. Nah, ketika orang mendengar bahwa membebaskan budak pahala besar, apa yang dilakukan? Mereka akan berlomba-lomba untuk membebaskan budak demi mendapatkan hadiah itu, guys. Terbukti banyak para sahabat Nabi itu yang membebaskan budak. Mereka berlomba-lomba, mereka bekerja keras, lalu membebaskan budak-budak semuanya, guys. Mereka datangi tuan-tuan itu. Nih kami ada dinar. Kami mau mengikuti ajaran Nabi bahwa membebaskan budak itu akan mendapatkan pahala berlipat. Mereka kasih uang mereka yang mereka dapatkan dengan susah payah, dengan keringat, air mata, mereka tukar dengan kebebasan para budak. Itu program Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membebaskan budak itu, guys. Yang memperbudakan di Arab itu Nabi Muhammad. Lihat sekarang, di Arab tidak lagi perbudakan. Sejak zaman Nabi diutus, memimpin tidak ada lagi perbudakan. Justru perbudakan itu timbul di negara-negara Kristen. Bagaimana dulu Paus, ya kalau baca sejarah ya, belajar sejarah dia akan tahu bahwa dulu Paus dari Vatikan itu bikin program penjajahan. Dia membagi dunia atas dua bagian, timur dan barat, dibagi itu antara Portugis, Inggris, Belanda. Yang satu dapat bagian timur, garap bagian timur, satu bagian barat. Makanya ada yang ke Asia, ada bangsa Eropa yang ke Amerika, ke Australia, Afrika. Apa Anda lihat? Bangsa Indian diperbudak, ya. Bangsa aborigin diperbudak. Asia, termasuk Indonesia diperbudak. Dikerja pasar, kerja rodi. Nanti mereka ambil hasilnya. Karena kita mati kelaparan, dipaksa kerja rodi, gak digaji, bahkan gak kasih makan, guys. Budak-budak Afrika, orang Eropa datang ke Afrika memperbudak orang Afrika. Bahkan orang budak Afrika tuh dikirim jadi budak di Amerika untuk bekerja bagi orang Eropa di Amerika. Itu perbudakan itu diinisiasi oleh Paus sendiri. Perbudakan dunia modern tersebut. Nabi Muhammad tidak ada, udah ada Arab tidak lagi perbudakan, tapi perbudakan itu jadi dunia modern dilakukan oleh Paus sendiri, guys. Dengan semboyan gold, gospel, glory. Gold mencari kekayaan, gospel menyebarkan Injil, glory mencari kejayaan. Jadi Anda jangan tunjuk-tunjuk, tuduh-tuduh Nabi Muhammad itu mengajarkan perbudakan. Tidak. Nabi Muhammad justru menghapus perbudakan. Pihak kalian sendirilah melalui perbudakan modern, sejarah modern, memperbudak orang-orang seluruh dunia, mulai dari Afrika, Asia, Indonesia, Australia, bahkan sampai ke benua Amerika. Jadi Anda ini harusnya malu, ya, malu adanya perbudakan di sejarah modern, di era modern, Anda bayangkan, dan skalanya masif lagi, luas. Ada tuduh Nabi Muhammad itu perbudakan di Arab. Skopnya kecil dan tidak pula fakta, fitnah pula. Ini skopnya besar. Seluruh dunia, Afrika, Asia, Amerika, Australia. Coba. Itu luar biasa. Jadi Anda harus belajar sejarah.
dan membandingkan dengan fair, dengan adil, bukan dengan dogma. Enggak, kita tahu nih ada semua nih yang ada tunjukkan nih sudah lama dibahas di dunia perdebatan, guys. Kita sudah kenyang, udah kotor kita guys sejauh ini. Udah ada lihat konten saya itu udah banyak bahasnya sebenarnya. Ada lihat juga jejak digital saya di dunia debat di Facebook ya, di medsos itu sudah banyak ya. Kita sudah lelah bahas ini. Tapi Anda sebenarnya tidak tahu itu. Mungkin Anda adalah orang baru yang nggak pernah ikut dunia perdebatan. Sehingga Anda sudah dijelaskan berkali-kali, Anda masih juga itu saja bahasan Anda. Itu sudah basi bro, sudah dibahas berpuluh-puluh tahun lalu, gitu kan? Sudah kita bahas dan sudah kita bantah dan terbukti terbantahkan itu kan? Seperti yang saya katakan saat ini terbantahkan. Silakan Anda bantah ya. Saya tunggu komen Anda di kolom komentar. Silakan. Dan bagi teman-teman lain juga kalau mau komen silakan komen ya. Kita tunggu komentarnya dan kita akan balas. Saya akan balas ya sebisa mungkin ya. Dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga kita semua terima kasih dan sampai sekian video kita saya ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.